Halo guys, selamat datang di channel Film Singkat. Pada video kali ini kita akhirnya bisa membahas cerita terbaru dari serial Pokemon Horizon, yang dimana di cerita dari serial Pokemon ini MC kita bukan lagi Ash, melainkan seorang gadis bernama Liko yang berasal dari Paldea Region, datang ke kantor Region untuk memulai hidup baru sebagai seorang siswa di suatu sekolah untuk mencari arah tujuan dari hidupnya. Kalau gitu kita langsung saja memulai cerita terbaru dari serial Pokemon Horizon. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita gadis yang sedang berjalan membawa koper menuju ke sekolah barunya untuk memulai tahun pembelajaran baru yang merupakan sekolah asrama bernama Sekolah Seikei. Wanita gadis itu bernama Liko. Liko yang berjalan akhirnya telah sampai di halte bus nomor 22. Di sana Liko melihat adanya seorang gadis yang tidak ia kenal melambaikan tangan ke arah dirinya, yang ternyata ia sedang menyapa temannya yang berada di belakang Liko. Hal ini membuat Liko sedikit malu karena ia pikir tadi wanita itu sedang melambaikan tangannya ke arah dirinya, dan Liko juga hampir saja membalas lambaian tersebut. 22番道路見つけたよ。失敗きます。Jadi Liko ini bisa dibilang salah satu orang yang sulit untuk berkenalan dengan orang baru, dan juga masih belum tahu kemana ia harus memilih jalan hidupnya. Jadinya Liko memutuskan untuk memilih sekolah baru yang cukup jauh untuk mencari tujuan itu. Tidak lama kemudian bus telah tiba. Liko bersama kedua gadis tersebut masuk ke dalam bis itu. Di tengah perjalanan bis itu, Liko mendengar suara streaming dari ponsel rotom milik mereka berdua yang sedang menonton tayangan streaming populer bernama Nidoting dengan kostum yang terinspirasi dari Pokemon Nidorina. Liko yang mendengar itu terkejut karena ia juga salah satu penggemar dari penonton dari streaming Nidoting. Liko berniat ingin berkenalan bersama mereka dengan memberitahu kepada mereka kalau ia juga suka terhadap Nidoting. Namun hal tersebut tidak jadi karena Liko tidak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan, dan juga Liko takut kehadirannya akan mengganggu kebersamaan mereka. Liko merasa sedikit kecewa terhadap dirinya sendiri karena selalu begini terus setiap ia ingin berkenalan dengan orang baru. Lalu setelah melewati terowongan jalan, Liko melihat adanya para Pokemon berbagai jenis sedang melakukan aktivitas harian mereka. クルミンだ。知ってる？いいかわかんないしかけたいけど。関東地方。 Liko yang baru pertama kali tiba di kantor Region merasa sangat takjub melihat itu karena Liko sendiri merupakan orang yang berasal dari Paldea Region, dan ini merupakan pertama kali ia mengunjungi kantor Region. Singkat cerita, Liko akhirnya telah sampai di sekolah barunya yang bernama Akademi Seikei. Yang terlihat di sekolah itu sudah banyak murid-murid yang belajar di sana. Liko pun pergi memasuki asrama yang akan menjadi tempat tinggalnya dengan nomor 303. Namun setelah Liko membuka pintu asramanya, ia dikejutkan dengan adanya seorang gadis perempuan yang sedang mencari sikat giginya sampai membuat seluruh barang-barang berantakan. Liko yang melihat itu menutup kembali pintu tersebut karena ia pikir ia telah salah masuk ke kamar orang. Tetapi tak disangka gadis tadi langsung membuka pintunya kembali dan ia menyampaikan kepada Liko kalau Liko tidak salah tempat karena ia merupakan teman asrama Liko. Mereka berdua pun saling berkenalan dengan nama dari gadis itu bernama An. An meminta maaf kepada Liko karena telah memberantaki kamar mereka berdua. Liko tidak keberatan dengan hal tersebut. 部屋間違いとか？同室の合ってないよ。リコです。公開だ。 Lalu Liko memulai menaruh serta membereskan barang-barangnya di kamar itu. Untungnya berkat An yang merupakan orang yang sangat aktif, An bisa dengan mudah mengajak ngobrol Liko dengan santai. Yang sebelumnya Liko kesulitan berkenalan dengan orang baru, sekarang menjadi sangat mudah dengan mengobrol bersamaan. Di sana An bersama Liko membicarakan tentang lingkungan tempat tinggal asal mereka. An yang berasal dari Kanto merasa iri dengan Liko yang berasal dari Paldea karena An sendiri sangat ingin
ingin sekali pergi melihat Paldea Region. An juga sempat bingung kenapa Liko memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Liko menjawab jika dirinya memilih sekolah ini karena disarankan oleh kedua orang tuanya, yang dulu juga kedua orang tua Liko bersekolah di sini. Dari obrolan tersebut kita bisa menyimpulkan jika Liko ini bukanlah anak dari S, karena kita tahu jika S tidak pernah masuk ke sekolah di Kanto Region. Ia hanya pernah bersekolah di Alola Region. Jadi teori tentang Liko yang merupakan anak S sepertinya tidak valid. Mendengar Liko yang baru pertama kali datang ke Kanto Region, An ingin mengajak Liko jalan-jalan melihat kota Tokiwa. Liko pun sangat senang dan ia mau ikut jalan-jalan bersamaan. Singkat cerita, setelah pertemuan tersebut kita berpindah dengan Liko bersamaan yang sedang duduk bersama di taman melihat pertarungan Pokemon sesama murid antara Pokemon Mencok melawan Pokemon Espion, yang dimana pertarungan itu dimenangkan oleh Pokemon Espion. An yang melihat pertarungan itu langsung sangat bersemangat dan ia jadi tidak sabar dengan pemilihan Pokemon pertama mereka besok setelah acara penerimaan murid baru. Sedikit penjelasan saja, pemilihan Pokemon pertama di serial Pokemon Horizon berbeda dengan pemilihan Pokemon di serial Pokemon S, yang dimana di Pokemon Horizon mereka telah dipilihkan Pokemon baru oleh pihak sekolah melalui wawancara antara guru kepada murid agar bisa menemukan Pokemon yang cocok terhadap trainer masing-masing. Di malam harinya sebelum Liko tidur, Liko sempat menuliskan buku hariannya mengenai apa saja yang ia alami hari ini. Singkat cerita, pada keesokan harinya acara penyambutan murid baru telah dimulai dengan kepala sekolah yang menyampaikan penjelasan mengenai Pokemon serta memberitahu tujuan dari sekolah ini, yaitu untuk membuat ikatan erat antara trainer dan Pokemon serta mencari impian baru bagi seluruh murid. Kemudian setelah acara penyambutan telah selesai, Liko bersamaan dan murid-murid sekelasnya masuk ke dalam kelas untuk mendapatkan data-data dari Pokemon agar ponsel roto milik mereka bisa bekerja seperti Pokédex. Selanjutnya para murid-murid diminta untuk maju satu persatu untuk mengambil Pokemon pertama mereka, dengan An yang mendapatkan Pokemon Oshawott, sedangkan Liko mendapatkan Pokemon Sprigatito, Pokemon kucing yang berasal dari Paldea Region. Liko ternyata sangat senang mendapatkan Pokemon Sprigatito yang memiliki bentuk lucu. Namun di saat Liko ingin menyentuh Sprigatito, tiba-tiba saja Sprigatito menyakar tangan Liko dan langsung pergi dari sana. Liko yang panik dengan segera mengejar Sprigatito dari belakang sambil mencari informasi mengenai Pokemon Sprigatito melalui ponsel Rotom, yang dijelaskan kalau Pokemon Sprigatito memiliki aroma yang sangat manis. Namun sangat disayangkan Liko kehilangan jejak dari Sprigatito. Liko pun mencoba mencari Sprigatito melalui aromanya, yang ternyata benar jika Sprigatito memiliki aroma manis yang sangat pekat. Sampai akhirnya Liko menemukan Sprigatito di atas atap yang berada di balkon sekolah. Liko yang khawatir jika Sprigatito jatuh dari ketinggian memintanya untuk turun. Namun tak disangka Sprigatito menuruti perkataan Liko dan ia malah melompat ke arah Liko sampai mengenai kepala Liko, yang membuat Liko kehilangan keseimbangannya dan ia pun jatuh bersama Sprigatito dari atas balkon. Beruntungnya mereka berdua selamat berkat adanya Pokemon Snorlax yang berada tepat di bawah mereka. Kejar-kejaran Liko bersama Sprigatito tetap berlanjut sampai akhirnya di sore hari Liko berhasil menemukan Sprigatito yang berada di tepi sungai. Mereka berdua pun bersama-sama melihat pemandangan matahari terbenam. Namun Sprigatito masih belum akrab dengan Liko. Di malam harinya Liko sedikit mengeluhkan pengalamannya tadi yang sulit sekali akrab dengan Sprigatito. Singkat cerita, pada keesokan harinya Liko mencoba melakukan battle Pokemon bersama Sprigatito dengan melawan An yang menggunakan Pokemon Oshawott. Namun di pertarungan itu Sprigatito tidak mau mendengarkan arahan dari Liko, yang membuat Sprigatito dengan mudah dapat dikalahkan oleh Oshawott. Liko kembali mengeluhkan dirinya yang tidak bisa mengerti perasaan dari Sprigatito, dan Liko pun baru tersadar jika Sprigatito ini memiliki sikap yang sama terhadap dirinya. Di malam harinya Liko berniat mempelajari pertandingan Pokemon lebih dalam dengan melihat video streaming dari
dari channel kesukaannya Nidoting, yang dimana Nidoting menjelaskan jika kunci dari kemenangan pertandingan Pokemon adalah memilih Pokemon yang memiliki keuntungan di elemen mereka masing-masing. Seperti elemen api akan menang melawan elemen rumput akan menang melawan elemen air, dan elemen air akan menang melawan elemen api. Setelah Liko melihat video itu, Liko berniat pergi latihan bersama Sprigatito di tempat kemarin mereka melihat matahari terbenam, dan tempat itu sekarang telah menjadi tempat favorit bagi mereka berdua. Di sana Liko berlatih bersama Sprigatito untuk menggunakan jurus Leaf Edge, namun usaha mereka terus gagal. Sprigatito tidak bisa mengeluarkan serangan itu, dan Sprigatito malah sibuk bermain dengan batu. Setelah Liko selesai berlatih bersama Sprigatito, Liko kembali ke asramanya dan ia melihat barang berharganya, yaitu sebuah liontin pemberian dari sang nenek. Tak disangkaan melihat liontin itu juga, dan ia bertanya kepada Liko liontin apa itu. Liko hanya menjawab kalau liontin ini merupakan liontin istimewa pemberian dari sang nenek, dan kata nenek Liko liontin ini dapat melindungi dirinya. Namun Liko belum berani memakai liontin itu karena Liko masih merasa jika dirinya belum pantas mengenakan liontin tersebut. Pada keesokan harinya, Liko kembali mengikuti pembelajaran di sekolah dan ia merasa sedikit sedih karena sejak pertama sampai sekarang ia bersekolah di sini, Liko masih belum menemukan tujuan yang ia cari. Apalagi hubungan Liko bersama Sprigatito masih belum akrab. An yang mendengar itu menyampaikan kepada Liko jika Liko bersama Sprigatito memiliki kesamaan yang sangat kental, yaitu sulit untuk memahami satu sama lain. Mendengar itu, Liko jadi mempunyai ide untuk bisa akrab dengan Sprigatito, yaitu Liko akan mencatat semua hal yang dilakukan oleh Sprigatito setiap hari, agar Liko bisa mengenal lebih banyak mengenai Sprigatito. Namun di saat yang bersamaan ternyata ada beberapa orang asing yang menyelinap di sekolah Liko untuk mencari keberadaan Liko. Sedangkan Liko masih berjuang sangat keras menjalani ikatan bersama Sprigatito di tempat biasa mereka latihan. Singkat cerita, pembelajaran di sekolah Liko pun telah berjalan cukup lama sampai liburan panjang telah tiba. An yang rumahnya berada di kantor region memutuskan untuk pulang ke rumah, sedangkan Liko memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah ini karena ia merasa lebih nyaman berada di sekolah ini ditimbang di rumah, karena kedua orang tua Liko yang selalu sibuk. Kemudian waktu Liko ingin kembali ke asramanya, ia bertemu dengan seorang yang tidak ia kenal yang sedang mencari dirinya, yang dimana orang tersebut bernama Amatio. Amatio menyampaikan jika dirinya ini merupakan utusan dari nenek Liko untuk membawa Liko ke tempat sang nenek, sekaligus membawa liontin berharga milik Liko. Liko yang mendapatkan surat dari sang nenek merasa sedikit aneh karena setahunya nenek Liko tidak bisa membuat surat, dan lagi Sprigatito juga tidak suka melihat keberadaan Amatio. Liko pun kembali ke asramanya dan ia mulai curiga kepada Amatio karena ia yakin neneknya tidak akan mengirim seseorang untuk memanggil dirinya. Liko memutuskan untuk kabur dari asramanya dengan membawa liontin tersebut. Namun sangat disayangkan, Amatio menyadari jika Liko telah kabur. Ia pun meminta kepada bawahannya untuk segera berpencar mencari Liko. Liko yang sekarang berada di atas atap melarikan diri malah tak sengaja ditemukan oleh bawahan Amatio, membuat Liko harus bertarung melawannya, yang lawannya menggunakan Pokemon Saidon. Untungnya Sprigatito milik Liko berhasil menutupi pandangan Saidon dengan Leaf Edge, sekaligus membuat Saidon tertidur. Liko bersama Sprigatito pun segera kabur dari sana. Namun lagi-lagi Amatio bersama kedua bawahannya berhasil menyusul Liko. Amatio mengancam Liko untuk segera menyerahkan liontin tersebut dengan baik-baik, maka mereka berdua tidak akan melukai Liko. Untungnya di saat itu Liko mendapatkan bantuan dari orang asing kembali yang bernama Profesor Fried bersama Pokemonnya Charizard, dan terjadilah pertarungan Pokemon antara Profesor Fried melawan Amatio, dengan Amatio menggunakan Pokemon Ceruledge sedangkan Profesor Fried menggunakan Pokemon Charizard. 我々も同じだ。その子にそりゃ望むところ。ポケモンバトルで次ぎ。
Liko yang melihat pertarungan itu menjadi khawatir terhadap gedung sekolahnya yang perlahan terkena dampak dari pertarungan mereka. Liko memutuskan untuk segera kabur dari sana agar pertarungan mereka bisa berhenti. Namun di saat Liko ingin melompat dari atas menara sekolah, tiba-tiba saja ada serangan meleset dari Sarulets mengarah ke arah dirinya. Tetapi tak disangka Liontin Liko melindungi Liko dari serangan itu dengan membuat sebuah dinding pelindung yang besar. Liko yang berada di dalam sana selamat dari serangan tersebut. Namun mohon maaf, sepertinya untuk cerita Pokemon Horizon sampai di sini dulu kita akhiri di ending dari episode pertama. Karena untuk episode kedua Mimin belum sempat menyelesaikan naskahnya dan juga Mimin mau mengetes apakah serial Pokemon ini akan sensitif dengan copy kanan YouTube atau tidak. Namun tenang saja, Mimin akan usahakan secepat mungkin mengupload episode keduanya jika serial Pokemon ini aman. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.